Selamat siang teman-teman Indo News. Kali ini saya akan memberitakan yang lagi santer-santernya di Indonesia, berita yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia tentang ex vokalis band Nidji yaitu Giring Ganesha yang sekarang sudah menjadi PLT Ketua Umum untuk Partai Solidaritas Indonesia. Giring dengan tegas dan lantang menyebutkan bahwa Anies adalah seorang pembohong. Bahkan dia mengait-ngaitkan untuk tahun 2024 jangan pilih Anies Baswedan ketika mencalonkan menjadi Presiden RI. Hal ini tentunya membuat telinga para kaum muda di seluruh Indonesia dan warga Indonesia semua panas. Apa maksud di balik semua itu? Giring ternyata untuk tahun-tahun sebelumnya pernah mendeklarasikan diri untuk nyapres atau nyalon presiden di tahun 2024. Hal ini terungkap kembali pada podcast salah seorang tokoh, Deddy Corbuzier. Juga terlihat kalau Giring masih sangat antusias untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Baik, kita simak dulu kira-kira apa yang pernah Giring sampaikan di Kompas TV tahun 2020. Ya, saya memang berani memajukan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Ini bukan hanya keputusan partai, tapi ini juga dukungan dari banyak anak muda yang bergabung di Partai Solidaritas Indonesia, dan juga pasti sudah sungkem sama ibu, sudah minta restu sama mertua, sudah pelukan dan juga minta restu sama istri. Insya Allah kita jalani bersama. Jadi ya, saya siap untuk menjalankan proses menuju pencapresan di 2024. Sudah jelas sekali bahwa tahun sebelumnya di Agustus 2020 Giring dengan tegas menyatakan diri mencalonkan, bahwasanya dia juga sudah mendapat restu ya dari orang tuanya, dari teman-teman dekatnya. Nah, kemudian pada saat ini baru-baru ini dia juga menyatakan kesiapannya untuk nyapres di tahun 2024 melalui podcast Deddy Corbuzier. Kira-kira seperti apa? Ada lo muter-muter nih. Oke. Gagasan, brother. Gue selalu pengen jadi statesman. Jadi nanti di 2024, siapapun nanti yang menang, kalau gagasan yang mengambil dari gagasan gue tentang kuliah gratis, tablet gratis, tentang bagaimana melawan korupsi, how to fight climate change, please ambil aja. Gue masih ada 2029, gue masih ada 2034. I still have a long. Berarti lu pesimis dong menang. Gue sih yakin. Sudah jelas sekali di sini antusias Giring, semakin tahun rasanya semakin kuat saja ya. Tapi langkah dia tentunya salah ketika menuduh Anies sebagai seorang pembohong ya. Ini tidak perlu dan tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua umum atau PLT sebuah partai politik yang sekarang menaungi dirinya. Ini merupakan kesalahan besar atau taktik blunder yang dia lakukan sehingga merugikan dia. Kali ini banyak sekali netizen-netizen yang menghujat apa yang sudah dia keluarkan, statement yang sudah dia keluarkan tentang penuduhan dirinya terhadap Anies Baswedan kalau Anies Baswedan adalah seorang pembohong. Hari ini dikaitkan dengan COVID-19, ada juga yang dikaitkan dengan Formula E, bahwasanya kegiatan itu tidak pro rakyat. Nah, dari sinilah kita dapat menilai sejauh mana intelektualitas dari seorang Giring yang katanya ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Oke. Nah, di sini Giring juga menyebutkan setelah tuduhan Anies Baswedan pembohong, Giring juga sebut nama Risma. Apa kaitannya nama Risma? Nah, ini ternyata ketika Deddy Corbuzier menanyakan, kalau bukan Pak Anies, lalu menurut lu siapa yang pantas jadi gubernur? Tanya Deddy.
Nah, dia menjawab, menurut gue yang cocok untuk masalah masa depan DKI pastinya bisa gubernur atau wakil gubernur, harus salah satunya dari kader PSI. Nah, di sini dia promosi lagi di sini. Aduh. Nah, karena kami yang paling mengerti. Nah, paling mengerti ini perlu digarisbawahi. Apa itu paling mengerti? Jelas, Giring Ganesha. Selain itu, mantan vokalis Niji tersebut juga menyebut Tri Risma Haryani juga layak jadi gubernur DKI Jakarta. Nah, dari sini sudah melenceng jauh, tiba-tiba lari ke Risma ketika Deddy Corbuzier menanyakan siapa dan siapa. Saya rasa dari jawaban Giring ini terlihat konsistensinya tidak terjaga. Dari awal dia mempromosikan kalau salah satu kadernya harus dari PSI, tapi ketika ditanya dan terus ditanya ternyata dia beralih, tiba-tiba nama Risma lah yang disebut. Padahal baru-baru ini Risma juga sedang dikaitkan dengan kemarahan yang dia lakukan sebagai Menteri Sosial di berbagai daerah. Dan itu juga tentunya menjadi poin penting bagi masyarakat untuk menilai bagaimana calon-calon di masa depan apakah layak atau tidak. Dari sini kita bisa menilai bahwasanya seberapa jauh intelektualitas dari seorang Giring Niji dalam mengkomunikasikan dirinya dan mengkomunikasikan atau memberi wawasan tentang partainya yang katanya akan ikut di ajang pemilu 2024. Silakan memberikan komentar sebaik-baiknya agar kita di sini terbuka wawasannya menjadi hal yang terbaik, siapa dan mau apa yang harus kita lakukan ke depannya. Giring atau Anies. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.